Dikutip dari Wikipedia Indonesia, Chairil Anwar 26 Juli 1922 sampai 28 April 1949 dijuluki sebagai si binatang jalang. Dari karyanya yang berjudul Aku, beliau adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh H.B. Jassin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Tulus dan Saleha. Ayahnya merupakan Bupati Indragiri, Riau. Dia masih memiliki pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Chairil Anwar mulai mengenyam pendidikan di Hollands Inlandse School, HIS, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Dia kemudian meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Mulo. Saat usianya mencapai 18 tahun, dia tidak lagi bersekolah. Chairil mengatakan bahwa sejak usia 15 tahun, dia telah bertekad menjadi seorang seniman. Pada usia 19 tahun, setelah perceraian orang tuanya, Chairil bersama ibunya pindah ke Batavia yang sekarang disebut Jakarta, di mana dia berkenalan dengan dunia sastra. Meskipun tidak dapat menyelesaikan sekolahnya, ia dapat menguasai berbagai bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia juga mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama seperti Rainer Maria Rilke, W.H. Auden, Archibald MacLeish, Hendrik Marsman, J. Slauerhoff, dan Edgar Duperon. Penulis-penulis tersebut sangat mempengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung terhadap tatanan kesasteraan Indonesia. Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942, saat itu ia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi yang ia tulis merujuk pada kematian. Namun saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya di majalah Panji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ketika menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta, Chairil jatuh cinta pada Sri Ayati. Tetapi hingga akhir hayatnya, Chairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Kemudian, ia memutuskan untuk menikah dengan Hapsah Wirareja pada 6 Agustus 1946. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Eva Wani Alisa, tetapi bercerai pada akhir tahun 1948. Selama hidupnya, Chairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi, kebanyakan tidak dipublikasikan hingga wafat. Puisi terakhir Chairil berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh, ditulis pada tahun 1948, sedangkan karyanya yang paling terkenal berjudul Aku, yang sekarang lebih dikenal Akunya Sumanjaya. Buku yang berdasarkan perjalanan hidup Chairil Anwar ditulis oleh Sumanjaya. Pada tahun 2000-an buku ini sempat viral karena sebuah film drama romantis Indonesia karya Rudi Sudjarwo yang dirilis pertama kali pada tanggal 7 Februari 2002. Dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo, disutradarai oleh Mira Lesmana dan Riri Riza. Film ini dirilis dan meraih sukses besar di Indonesia. Kesuksesan film ini menandai kebangkitan kembali dunia perfilman Indonesia. Lagu tema Ada Apa Dengan Cinta yang dinyanyikan oleh Melly Goeslaw dan Erik Erlangga menjadi hits. Di era itu, pasangan Rangga dan Cinta selaku nama tokoh di film ini
kisah cinta masa-masa remaja SMA menjadi pasangan kekasih yang melegenda. Ada Apa Dengan Cinta ditayangkan di berbagai negara. Kalian yang angkatan 80 sampai 90-an pasti sangat mengenal film Aadeshi. Bahkan pada saat itu, di bioskop film ini sangat melejit dan laris karena antusias masyarakat dan remaja semasanya. Saya pengen ngucapin terima kasih sama kamu. Sempet kebingungan juga nyarinya. Aku langka soalnya. Pas Karil ngerasa dia jalan di atas pasir. Iya, yang dia ngerasa ada sosok dia di sebelahnya. Iya. Terus dia ngomong sendiri. Bukan maksudku mau berbagi nasib. Nasib adalah kesenian masing-masing. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratan putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terderah? Atau aku harus lari ke hutan, belok ke pantai? Sebaiknya kamu masuk. Udah malam. Cinta. Kamu gak apa-apa? Enggak, kayaknya kita gak usah ketemu lagi. Maksud kamu? Pokoknya berhenti deketin saya lagi. Deketin kamu? Jok, gue ketemu lo. Gue berubah jadi orang yang beda. Gini ya, Tak. Salah satu di antara kita itu pasti lebih punya hati atau punya otak. Tapi kayaknya kamu nggak punya dua-duanya deh. Asal kamu tahu, Tak. Kalau diperlakukan nggak fair gini sih saya udah biasa. Tapi satu, nggak usah ada maaf-maafan lagi. Saya setuju. Kita nggak usah berhubungan lagi. Sepertinya film ini akan menjadi catatan sejarah di perfilman Indonesia karena segi plot cerita, karakter, soundtrack, naskah, dialog, dan hal lain sebagainya sangat epik sekali. Itulah mengapa karya-karya syair Chairil Anwar banyak dikagumi oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Khawatir terlalu jauh? Oke, kita balik lagi ke topik awal. Vitalitas puitis Chairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya. Sebelum menginjak usia 27 tahun, sejumlah penyakit telah menimpanya. Chairil meninggal dalam usia muda di Rumah Sakit CBZ. Kalau sekarang adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Itulah kisah hidup legenda penyair dan hasil karya-karyanya yang sampai saat ini pula masih banyak penggemar buku-buku Chairil Anwar. Semoga namanya selalu ada dalam catatan sejarah puisi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Karedox. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.